Di sini ada penanya bertanya bagaimana membuat coding untuk mendeteksi adanya clause baru, kemudian membuat laporan atau informasi mengenai profit atau loss dari transaksi tersebut. Dan itu dibuat di chart, di candle-nya ya, pada saat mana dia close. Bisa ditentukan, bisa dibuat menurut waktu kapan dia close, bisa juga dibuat pada saat mana dia open, atau bahkan membuat garis ya. Membuat garis dari open ke close, lalu menuliskan di garis itu informasi profitnya. Oke. Nah, untuk itu maka ada beberapa cara. Nah, salah satu cara yang saya gunakan di sini adalah membandingkan histori total. Karena jumlah transaksi yang ada dalam histori ini kan kita bisa dapatkan dengan order histori total. Nah, bisa dengan cara ini, tapi bisa juga dengan cara membandingkan waktu. Nah, apakah ada order yang di-close setelah waktu yang terakhir? Nah, bisa seperti itu. Nah, sekarang dalam contoh ini kita buat order history total yang menjadi acuannya, perhitungannya. Gitu. Oke, nah, di sini saya buatkan sebuah fungsi key new close, di mana return dari fungsi ini nanti akan true bila ada order yang baru di close. Dan itu hanya order ya, bukan misalnya ketika kita deposit, ya maka jumlah dari order history total juga bertambah. Atau ketika kita withdraw juga akan berubah ini order history totalnya. Karena informasi withdraw dan deposit kita bisa lihat di sini ya, di account history. Nah, di sini saya buat lagi variabel static dengan nama last history total. Ini untuk menyimpan informasi yang terakhir. Di sebelumnya kita pernah pelajari mengenai static ini, yaitu adalah variabel hanya dideklarasi sekali saja ketika pertama running. Oke, ini kita gunakan untuk menyimpan informasi statik. Nah, kemudian saya buat deteksi di sini jika last history total, yaitu di sini, tidak sama dengan order history total yang baru. Nah, karena di sini tadi variabel last history total karena dia bersifat statik, maka dia hanya menyimpan sekali saja. Ini. Ketika ada perubahan atau dieksekusi fungsi ini terus-menerus, maka baris ini tidak ikut dieksekusi lagi karena dia bersifat statik. Nah, jadi di sini ketika ada perubahan di order history total, maka akan dideteksi di sini. Misalnya sebelumnya nilainya adalah 10, jumlah order sebelumnya adalah 10, dan sekarang sudah 11. Maka di sini logika ini, if last history total tidak sama dengan, maka ini akan trigger dan masuk ke sini gitu. Nah, sekarang selanjutnya masuk di sini. Misalnya sekarang dari 10 menjadi 11 total ordernya. Sekarang kita lanjut. Kita looping. Looping dari jumlah totalnya sekarang berapa. Nah, tentu untuk mendapat ke indeksnya dikurang 1. Dan limitnya adalah sesuai dengan jumlah yang terakhir. Gitu. Karena kita nggak perlu cek semuanya. Jadi kalau sekarang adalah 11 totalnya, maka yang kita periksa hanya selisihnya saja. Maka loopingnya hanya dari yang terakhir sampai yang informasi terakhir disimpan. Gitu. Nah, kemudian I kurang-kurang, ya karena dari besar ke kecil. Ya. Kemudian kita di sini select, order select, I, nih select by post, mode history. Jadi di sini kan ada trades ya. Di sini ada history. Nah, yang kita cek itu history, bukan trade. Jadi kita tentukan di sini history. Nah, kalau tidak berhasil selectnya atau ordernya itu bukan buy atau sell. Karena kalau buy limit, ya buy stop yang di close misalnya itu nggak ada
profitnya kan, dan withdraw deposit kita juga nggak cek, maka kita filter di sini. Atau jika simbolnya tidak sama dengan ya pair-nya tidak sama dengan pair di chart ya, di mana EA diaktifkan, maka itu juga tidak termasuk karena kita mau menuliskan di chart gitu. Misalnya kalau ini audio JPY yang di close, tapi kita gambar atau kita tuliskan di XAUSD, maka harganya itu jauh, jadi nggak kelihatan di chart. Maka kita filter di sini. Nah, jadi kalau tidak sesuai maka continue, ya tidak lanjutlah. Kemudian kalau masuk ke sini berarti ya udah apa perintah yang selanjutnya kita mau buat ya kita buat di sini. Nah, kita tentukan dulu teksnya apa nanti. Ini kita bisa ubah sesuai yang kita mau. Nah, di contoh ini saya hanya buat untuk menuliskan profit ya. Nah, profit lalu ditambah dengan komisi ya. Tentu saja komisinya minus, kalau mau tambah swap tambah lagi swap. Dan kita tentukan hanya 2 angka di belakang koma. Setelah dapat itu, maka saya tuliskan di fungsi QN-tulis. Nanti saya akan sampaikan lagi bagaimana detailnya mengenai QN-tulis. Intinya fungsi QN-tulis ini adalah untuk menuliskan informasi di chart. Maka di sini saya buatkan nama objeknya, lalu di sini teksnya. Oke. Ini alert ya untuk contoh aja. Nah, kalau sampai di sini ini lewat ini ya, berarti ada sesuatu yang dilakukan di sini, maka resultnya true, ada hasil gitu. Ini nanti untuk dikembalikan ke fungsi return dari QN close. Nah, ada atau tidak ada di sini sesuatu ya. Misalnya kalau ternyata yang dihasilkan itu ya ketika pengecekan itu yang perubahan yang terjadi di order history total ternyata adalah withdraw atau deposit, atau ternyata pending order, maka tetap kita catat last history total. Supaya berikutnya tidak dicek lagi itu. Jadi kita update, variabel yang statik tadi ini kita update last history totalnya, kita kasih order history total. Nah, berarti kalau yang sebelumnya 10, sekarang jadi 11 nih. Nah, karena tersimpan di sini ya. Jadi ketika eksekusi berikutnya, berapa sekarang last history total? Oh, 11. Nah, kalau tidak sama dengan order history total, oh, ini bukan tidak sama, ini sama. Oke, berarti tidak ada pengecekan lanjutan. Jadi pengecekan itu hanya terjadi ketika ada perubahan. Nah, kemudian di sini di return result sesuai dengan ini result tadi sudah true. Oke. Setelah kita buat ini, maka kita masukkan di timer boleh. Tetapi kalau ya hanya menggambar di chart ya, bukan alert ya, menggambar di chart berarti harus sesuai pair, maka lebih bagus dibuatnya di on tick. Nah, tapi sesuai dengan kemauan aja. Oke, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana untuk menggambar di chart di fungsi QN-tulis tadi. Nah, ini dia fungsi QN-tulis, di mana inputnya adalah nama objek, teksnya, ya apa yang dituliskan. Lalu karena ini berupa teks ya, bukan label, maka dia terikat kepada waktu dan harga. Itu seperti ini. Nah, misalnya, jadi kalau kita geser, nah dia terikat kepada waktu dan harga. Parameternya adalah waktu, harga. Ini bisa diubah ya, misalnya kita buat 180. Jadi tergantung mau seperti apa bentuknya kita buat. $270. Nah, jadi tergantung ya. Nah, oke. Nah, cuman itu saya buat opsional, time dan price saya buat opsional. Di mana kalau dikosongkan dia mengikut ke time yang sekarang dan juga bit yang sekarang. Nah,
Sebenarnya bisa disesuaikan di sini, misalnya ini ya, kalau mau dituliskan, time-nya adalah sesuai dengan order close time. Ya, sesuai dengan kapan waktu di close dan order close price. Tapi karena ketika di close langsung dideteksi, maka ini kan harusnya sama dengan waktu sekarang dan juga sama dengan harga yang sekarang. Walaupun ini saya hanya buat tadi bid, ya, tidak membandingkan apakah buy atau sell. Jadi bisa dilakukan seperti ini. Tapi kalau dikosongkan maka dia ikut kepada time current dan juga bid. Time current adalah waktu server itu ya. Oke, chart ID ya 0. Itu bisa dipelajari di bagian yang lain. Kemudian warnanya saya tentukan merah. Nah, walaupun warna ini bisa juga di custom lagi. Misalnya ini bisa dibuat input di sini atau ya boleh input di sini sebagai custom warna lagi, di mana kalau profit warnanya misalnya hijau atau kalau merah ya kalau loss maksudnya warnanya merah. Ya, sesuai kemauan aja mau seperti apa. Nah, saya buat di sini pengecekan apakah objek dengan nama ini sebelumnya sudah ada. Nah, kalau belum ada maka create. Kalau sudah ada maka ya modify lanjut yang di bawah ini. Objek set integer ditentukan data integer, chart ID, nama objeknya tadi, time-nya disesuaikan time, price-nya disesuaikan, text-nya disesuaikan, font-nya juga kalau mau bisa dituliskan apa font-nya, Verdana misalnya, Times New Roman dan lain sebagainya. Kemudian font size-nya bisa diatur besar kecil. Nah, ini tadi angle-nya ini kita bisa tentukan mau 90, 270 atau berapa. Nah, kemudian Anchor ini nanti dites aja untuk lebih memahami. Biasa di Photoshop sih akan ngerti itu ya, yang biasa edit gambar. Nah, warnanya ini disesuaikan, kemudian apakah di gambar ya dituliskan di belakang dari chart atau di depan chart, menutup chart atau tulisannya yang ditutup chart. Nah, gitu. Selectable, apakah bisa diselect untuk dipindah-pindah atau tidak? Nah, kemudian selected, terpilih atau tidak, ya. Kemudian hidden itu maksudnya ketika kita lihat di sini dia nggak kelihatan, gitu. Tapi kalau diklik list all maka akan kelihatan juga. Kemudian, nah Z order itu kalau ada objek yang bertumpuk, ya objek kan di satu tempat dia bertumpuk. Nah dia mengikuti ini urutannya gitu. Jadi kita bisa set urutannya mana yang akan terpilih kalau ada objek yang bertumpuk di tempat yang sama. Nah itu maksudnya order. Nah ini redraw ya nggak usah pun dibuat ini nggak apa-apa juga. Itu untuk mau redraw dari chart. Nah itu arti dari setiap bagian ini. Nah kemudian saya masukkan di sini tadi untuk perintah untuk menuliskan di chart. Nah sekarang kita coba. Oh ya, ini untuk nama objek harus selalu unik ya, makanya saya bedakan dengan simbol dan nomor tiket. Ya, tentu saja nomor tiket itu selalu beda. Nomor simbol ya hanya untuk lebih mempertegas saja ketika nanti kelihatan di chat. Atau kalau misalnya mau ditambah lagi dengan identitas yang lain, ya saya biasanya sih selalu membuat ID saya sendiri. Jadi kalau digabung pun dengan indikator lain, tidak akan berpengaruh karena saya sudah buat ID yang berbeda. Oke, sekarang kita tes ya. Ini sudah aktif. Nah, sekarang kita close. Ini satu. Nah, tidak pengaruh. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena itu pair yang berbeda. Itu tadi USD JPY yang saya close. Karena yang kita periksa hanya yang sesuai dengan pair. Nah, ini adalah XAUSD. Sekarang kita close. Nah, dia bunyi ini alert karena di sini ada alert. Lalu di sini juga ada tulisan nih. Nah, ketika kita buat object list, nah di sini hidden kita buat nggak hidden tadi ya?
Oh, hidden true. Coba nih, list all. Oh ya, karena tadi saya sudah klik list all ya. Makanya jadi seperti itu. Nah, sekarang ini harus ditekan dia list all baru kelihatan. Kalau normalnya dia nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, ini XUSD, lalu ini nomor tiketnya, lalu deskripsi segini. Maka di sini dia ada tulisan sesuai dengan waktu close-nya. Kalau mau sesuai dengan waktu open-nya, kita bisa ubah order open time misalnya ya. Open time ya, order open time. Saya compile dulu dan kita ubah timernya jangan ke H1, kita ubah ke M5 ya. Nah, sekarang kita close ya. Nah, ini lihat ini posisinya berubah apa? Bukan berubah. Posisinya sesuai dengan waktu ketika dia open. Nah, gitu. Di sini. Minus ya. Oke. Saya harap ini menjawab pertanyaan yang tadi. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, jadi sudah jelas semuanya dan tidak ada pertanyaan. Nanti kalau teman-teman yang menonton di YouTube ternyata ada pertanyaan, maka silakan tanyakan di komen ya, atau boleh juga bergabung ke grup untuk bertanya hal yang lain ya, atau memperjelas dari apa yang saya sampaikan di Zoom ini. Oke, demikian pelajaran yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu dan mari kita selalu membagikan kebaikan. Terutama banyak sekali orang-orang yang menipu di bidang forex ini, agar kita jangan turut mengambil manfaat dari kerugian orang lain yang sebenarnya bukan manfaat juga. Hanya di awal kita mungkin merasa bahwa itu suatu manfaat, tetapi sebenarnya itu akan menjadi kutuk bagi kita. Jadi janganlah mengambil keuntungan yang sementara, tapi mengutamakan keuntungan yang lain. Ya, rezeki Tuhan yang ngatur. Ya, bukan dengan uang banyak kita hidup juga. Orang kaya raya juga mati. Tapi pemulung juga nggak mati-mati. Ya. Terutama saat ini banyak sekali pemain Ponzi, selalu muncul yang baru, yang satu tumbang, muncul lagi yang lain. Jadi semoga teman-teman semua terhindar dari penipuan itu, dan saya harap teman-teman semua yang mendengar ini boleh tidak mengikuti Ponzi. Kalaupun pernah mengikuti, maka mari kita tinggalkan. Terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat. Goodbye.